Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam damai untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu aparat desa dimanapun berada. Mohon izin, saya Niklaus Edwardus Dangamude akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai integritas, anti korupsi, dan konflik kepentingan. Sebelumnya itu, mohon izin untuk memberikan sedikit pantun kepada Bapak Ibu, agar kita lebih bersemangat lagi di hari ini. Buah mangga, buah durian, masak 3 dimakan kucing. Selamat berjumpa rekan semuanya, mari kita berantas korupsi. Oke, semangat? Baik, semangat pagi. Pagi. Baik, kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu harus menjawab pagi. Oke, siap? Semangat pagi. Pagi. Baik, Bapak Ibu. Materi ini sangat cocok sekali untuk Bapak Ibu aparatur di desa. Apalagi sekarang di desa dananya cukup besar, hampir 1 miliar lebih yang dikelola oleh Bapak Ibu. Untuk itu peningkatan kapasitas bagi Bapak Ibu aparatur desa itu saya pikir sangat penting sekali. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu nanti akan mendengarkan materi tentang nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi, dan bagaimana konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di desa. Hal ini sangat penting sekali. Tapi sebelumnya itu, Bapak Ibu, saya akan membagikan video untuk Bapak Ibu simak. Video ini tentang seorang kepala desa yang melakukan korupsi dana desa. Baik, ini Bapak Ibu simak videonya tentang seorang kepala desa yang terlibat, mantan kepala desa yang dulunya kepala desa terlibat kasus korupsi. Petugas menangkap seorang mantan kepala desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terkait dengan kasus korupsi dana desa. Sebelum proses penyerahan ke kejaksaan, tersangka harus menjalani isolasi sesuai dengan prosedur COVID-19 terlebih dahulu di Rutan Polres Sukabumi. Mantan Kepala Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Budi Firmansyah, harus berurusan dengan polisi terkait dengan kasus korupsi dana desa sebesar 348 juta rupiah. Pada saat menjabat, tersangka diduga tidak melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan dan juga tidak membayarkan honorarium dalam anggaran pendapatan belanja desa. Baik, Bapak Ibu, itu video Bapak Ibu sudah simak. Itu bagaimana seorang mantan kepala desa yang dulunya seorang kepala desa terjerat kasus hukum hanya gara-gara tidak melaksanakan kegiatan fisik yang telah ditetapkan dalam APBDes dan tidak membayar honor yang telah ditetapkan dalam APBDes. Nah, ini ada delik tindak pidana korupsi, yaitu melanggar yang telah ditetapkan dalam APBDes. Menarik ya Bapak Ibu. Nah, saya harap ini tidak terjadi di Kabupaten Akio, hanya di tempat lain. Oke, kita lanjut ke materi. Saya akan membagikan materi untuk Bapak Ibu simak di layar monitor. Ini materi tentang integritas, nilai-nilai anti korupsi dan konflik kepentingan. Ya, berani katakan tidak pada korupsi? Saya yakin Bapak Ibu menjawab berani ya. Nah, ini perkenalan saya, biodata saya, nama Niklaus Edanga, S1 saya Fakultas Teknologi Pertanian di UGM, S2 juga Fakultas Ekonomi, jurusan Magister Ekonomika Pembangunan di
UGM Yogyakarta. Sekarang saya sebagai pegawai negeri sipil di Inspektorat Kabupaten Akeo, NTT, yaitu sebagai auditor. Ini nomor HP saya, silakan kalau mau konsultasi, silakan menghubungi nomor HP saya. Baik, maksud dan tujuan materi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, bagi Bapak Ibu, yang pertama adalah membangkitkan semangat anti korupsi di kalangan aparatur desa di Kabupaten Akeo. Jadi ada semangat untuk melawan korupsi. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi dan integritas dalam diri aparatur desa di Kabupaten Akeo. Jadi perlu ada nilai-nilai anti korupsi dan integritas di dalam sanubari Bapak Ibu aparatur desa. Nah, ini link untuk Bapak Ibu membantu saya untuk mengisi link format untuk pretest, post-test, dan evaluasi tentang materi dan pemateri saya pada hari ini. Baik, kita langsung saja ke materi inti. Yang pertama tentang pengertian korupsi. Korupsi itu berasal dari kata korup, yang artinya busuk, kerusakan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, ucapan atau kata-kata yang memfitnah atau menghina. Korupsi bisa berarti pula perbuatan curang sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Korupsi itu adalah kejahatan. Korupsi adalah perbuatan yang buruk, yaitu berupa penggelapan uang, penerimaan uang suap atau sogok di kalangan pegawai negeri yang saya pikir harus kita basmi ke akar-akarnya. Baik, ini ada 3 pengertian inti, yaitu pertama korup. Kata korup itu artinya busuk, suka menerima uang, suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Korupsi artinya perbuatan busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Terakhir, koruptor artinya orang yang melakukan kegiatan perbuatan busuk tersebut, yaitu atau korupsi. Ini ada 7 delik tindak pidana, jadi apa saja yang termasuk di dalam tindak pidana korupsi. Baik, Bapak Ibu di desa perlu memahami ini. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Ini masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Merugikan keuangan negara, perekonomian negara secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan juga korporasi. Nah, ini masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Kedua, penyuapan kepada pegawai negeri atau hakim atau advokat. Ini juga masuk dalam delik tindak pidana korupsi. Perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Nah, gratifikasi ini ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, benturan kepentingan dalam pengadaan ini untuk Bapak Ibu aparat di desa, jangan sekali-kali menjadi penyedia barang dan jasa untuk pengadaan di desa Bapak Ibu sendiri. Karena ini termasuk dalam salah satu delik tindak pidana korupsi. Berikut teori-teori penyebab korupsi. Ini ada beberapa teori mengapa orang itu melakukan korupsi. Yang pertama teori GONE, G-O-N-E ya, ada greed, itu keserakahan, ada opportunity, peluang, ada needs, kebutuhan, dan ada expose atau terungkapnya. Jadi korupsi ini harus diungkapkan baru bisa dikatakan korupsi. Nah, sekarang banyak korupsi yang tidak terungkap, seperti COVID-19 ya, sekarang ini penyakit COVID-19. Tahu-taunya orangnya sakit, padahal virusnya tidak kelihatan. Nah, korupsi seperti ini bisa dirasakan tapi sulit dilihat. Nah, ini perlu secara jeli bagi kami APIP dan auditor untuk melihatnya. Terus nanti ada strategi untuk membasmi melawan korupsi, begitu sama dengan melawan COVID-19 ya, ada 3 strategi, yaitu pakai masker, pakai cuci tangan, dan social distance. Ya, untuk melawan berantas korupsi ada 3 strategi juga. Itu nanti kita di slide berikut ya, nanti kami akan jelaskan. Berikut itu teori CDMA. Itu korupsi terjadi karena ada kekuasaan yang bersifat monopoli tanpa pertanggungjawaban. Jadi ada seorang yang berkuasa, namun sifatnya monopoli.
dan tidak melakukan pertanggungjawaban. Berikut ada teori fraud atau kecurangan. Nah, berikut ada teori willingness and opportunity, arti ada kemauan, niat, dan peluang. Nah, ini seperti Bang Nafi bilang, kejahatan timbul itu bukan hanya karena niat pelakunya, tapi ada peluang. Oke, harus waspada. Berikut teori benefit model, jadi keuntungan. Jadi orang korupsinya sekian, tapi dia harus mengembalikan ke uang negara lebih di bawah dari nilai yang dikorupsinya, atau hukumannya lebih rendah. Nah, dia nekat untuk melakukan korupsi. Terus teori motivasi perilaku. Jadi seorang melakukan korupsi itu karena ada motivasi dalam dirinya untuk misalnya memperkaya diri dan lain-lainnya. Ini mendorong orang untuk melakukan korupsi. Nah, dampak korupsi ada ini cukup banyak, yaitu ketika uang negara itu, uang daerah itu dikorupsi, itu akan memperkaya satu dua orang saja secara individu. Jadi dia bisa beli kapal mewah, rumah mewah, tidak merata. Akibatnya apa? Ini terjadi multiplier ekonominya kecil, pertumbuhan ekonominya akan rendah. Meningkatkan kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Jadi orang kayanya pendapatan 100 juta, orang miskinnya pendapatan 1 juta. Jadi kesenjangan cukup tinggi. Nah, ada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Jadi daerah yang pemerintahannya tidak korup itu pasti lebih maju dari daerah-daerah yang pemerintahannya korup. Gitu. Jadi nanti terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Bukan hanya antar kabupaten, bisa saja juga antar kecamatan, antar desa. Gitu. Dan terakhir ada misalokasi sumber daya atau salah mengalokasikan sumber daya. Tapi kalau berikutnya, kalau tidak dikorupsi itu berdampak pada seluruh masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat akan meningkat, sandang pangan tercukupi, masyarakat bisa hidup sejahtera. Nah, ini ada dasar hukum untuk pemberantasan korupsi. Nah, berikutnya ini 3 strategi pemberantasan korupsi tadi. Ada seperti COVID tadi, ada 3 ya. Kalau ini ada 3 juga, itu represif, perbaikan sistem, dan edukasi dan kampanye. Represif itu agar orang takut melakukan korupsi. Jadi ada penindakan, misalnya di penjara dan lain-lainnya. Terus ada perbaikan sistem, jadi sistem diperbaiki agar orang tidak bisa melakukan korupsi. Gitu. Jadi misalnya pelayanan, sistem pelayanan menggunakan IT. Atau sistem pengadaannya menggunakan IT. Jadi orang tidak langsung bertatap muka. Begitu, dari lewat IT. Jadi ini untuk mengurangi dan orang tidak bisa melakukan korupsi. Berikut edukasi dan kampanye. Nah, ini agar orang tidak ingin melakukan korupsi. Nah, ini sekarang yang Bapak Ibu lagi dengar, ini salah satu strategi, yaitu strategi edukasi dan kampanye. Diharapkan dengan edukasi dan kampanye yang terus-menerus bisa menumbuhkan semangat anti korupsi sehingga orang tidak mau atau tidak ingin melakukan korupsi. Nah, tujuan akhir apa dari pemberantasan korupsi? Itu menjaga kekayaan Indonesia dan kesejahteraan bersama dan mewujudkan negeri impian. Jadi sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini akan terwujud. Ya, Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, bebas dari korupsi, yaitu Indonesia maju terbebas dari korupsi dengan cara mudah dan menyenangkan. Apa indikatornya? Harus ada indikator. Kalau sebuah program pemberantasan ini korupsi, harus ada indikator yang jelas. Apa kalau korupsi sudah hilang itu? Indikatornya jelas, tidak ada lagi kemiskinan. Masyarakat sudah punya pendapatan yang baik. Mau beli ini, uangnya cukup. Mau berlibur, uangnya cukup. Mau shopping, ibu-ibu, uangnya cukup. Nah, ini tujuan akhirnya. Anak-anak mendapat hak sekolah gratis, negara menanggung semua biaya sekolah. Kesehatan masyarakat terjamin, negara punya uang untuk membeli obat. Gitu. Membangun rumah sakit yang baik. Gitu. Lingkungan yang asri, aman, sehat, rapi, indah. Jadi masyarakat sudah sejahtera, jadi dia akan merasa memiliki lingkungannya. Dia akan menjaga lingkungannya. Terus kenyamanan fasilitas umum, tindak kriminalitasnya rendah karena masyarakat sudah sejahtera. Jadi orang buat apa pergi merampok, buat apa, karena dia sudah punya pendapatan yang cukup. Jadi kenyamanan fasilitas umum.
Berikut apa itu integritas. Nah, ini kita masuk dunia integritas. Integritas itu adalah satunya perkataan dan perbuatan. Jadi apa yang dikatakan dan apa yang dibuat itu sama. Perencanaan dan realisasi harus sama. Itu integritas. Itu. Nah, ini ada tokoh-tokoh menjadi panutan kita yang punya nilai-nilai integritas yang baik. Itu yang pertama Bapak Agus Salim, berikut Bapak Baharudin Lopa, Bapak Hugeng Iman Sentoso, Bapak Muhammad Tata, Bapak Muhammad Nasir, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan juga jangan lupa Bapak Insinyur Soekarno. Nah, ini nilai anti korupsi. Ada berapa nilai anti korupsi? Ini yang harus ditanamkan dalam diri Bapak Ibu aparat desa dan kita semua. Yang pertama nilai kejujuran, kedua nilai disiplin, tiga nilai tanggung jawab, empat nilai kerja keras, lima nilai mandiri, enam nilai sederhana, tujuh nilai adil, delapan nilai berani, 9 nilai peduli. Nah, ini harus ditanamkan sejak dini ya di Bapak Ibu aparat desa dan kita semua sehingga kegiatan pengelolaan keuangan di desa itu dapat berjalan dengan baik. Nah, ini ada kerugian negara versus hukuman koruptor. Jadi kerugian negara totalnya hampir 128 triliun, tapi yang diputuskan pengadilan hanya 13,5 triliun, hanya 10% dari total kerugian negara. Siapa yang tanggung sisanya? Yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Itu harus membayar pajak yang lebih mahal, membeli barang yang lebih mahal untuk menutupi defisit utang luar negeri. Nah, karena penerimaan dalam negeri sudah tidak mencukupi. Nah, apa itu konflik kepentingan? Nah, ini bagus sekali untuk Bapak Ibu di desa, Bapak aparat desa, Bapak desa ya. BPD juga, ini konflik kepentingan itu suatu situasi di mana orang yang mendapat kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undang memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Ya, seperti di awal tadi, Bapak Ibu kepala desa, BPD, dan anggota semua, aparatur desa tidak boleh terlibat dalam sebagai penyedia barang dan jasa di desa. Karena ini termasuk dalam satu poin ini ya, tindak pidana korupsi. Hati-hati ya Bapak Ibu di desa. Nah, ini bagaimana kita memberantas korupsi. Nah, jadi sederhana saja ya. Yang pertama, tantang terlibat tindak pidana korupsi. Jadi tidak boleh melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, berlatih untuk berintegritas. Tiga, memilih aksi apa yang harus saya pilih untuk memberantas korupsi. Misalnya, ya tadi tidak terlibat dalam sebagai penyedia pengadaan barang dan jasa. Itu contoh aksi yang jelas. Dan terakhir, mengajak orang lain untuk melakukan hal memberantas korupsi dan melawan korupsi. Oke, kesimpulan ya, ini terakhir. Kesimpulan, setelah Bapak Ibu mendengarkan materi ini, diharapkan Bapak Ibu bisa mengerti dan memahami apa itu korupsi. Ya, apa saja yang termasuk tindak pidana korupsi? Ada 7 tadi ya. Apa penyebab korupsi? Ada teori-teori tadi. Apa dampak dari korupsi? Nah, sudah jelas ya dampak. Bagaimana strategi memberantas korupsi? Ada 3 strategi. Apa indikator keberhasilan? Yaitu sila kelima tadi ya. Apa itu integritas? Itu menyatu antara perkataan dan perbuatan, rencana dan realisasi. Apa saja termasuk nilai-nilai anti korupsi? Ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran. Apa itu konflik kepentingan? Ya, ini konflik kepentingan itu untuk Bapak Ibu kepala desa itu kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Hindarilah konflik kepentingan. Baik, semua ini akan terwujud kalau kita bersama-sama ya. Together we can say to no corruption. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Baik, terima kasih. Ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam damai untuk kita semua. Terima kasih.